أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa, sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Orang yang sukses adalah orang yang selamat, senantiasa dimudahkan segala urusannya, bahagia, jaya. Siapa mereka? Tiada lain tiada bukan orang yang sukses, selamat dan bahagia adalah orang yang bersyukur, orang yang senantiasa mencintai, menyayangi, yang memberinya, yang membaikinya. Siapa yang harus kita syukuri? 3 faktor utama yang harus dan patut kita syukuri, bahkan wajib. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Ayo syukuri diri kita sendiri dengan mencintai dan menyayangi diri kita, memberikan yang terbaik untuk kita dari segi makanan, kesibukan, lakukan segalanya yang baik-baik. Itu adalah mensyukuri diri kita sendiri, disebut menjalankan hak nafsi. Yang kedua yaitu hak Adam, mensyukuri kepada sesama makhluk Allah, sesama ciptaan, sesama manusia. Tentunya dengan merealisasikan cinta dan kasih sayangnya, menolong orang lain, membantu orang lain, mencintai, menyayangi orang lain, berbuat terhadap orang lain. Baik orang itu tidak baik, apalagi yang baik dan sayang kepada kita, maka kita syukuri. Yang ketiga yang harus kita syukuri adalah Allah. Tentu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yakni dengan mentaati apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah perintahkan. Itulah orang-orang yang bersyukur, yang mampu mencintai, menyayangi dirinya, mencintai, menyayangi orang lain, mencintai dan menyayangi penciptanya. Maka kata Allah, la azidannakum, akan terus ditambah kesehatannya, kebahagiaannya. Makin banyak orang mencintai, menyayangi, memuliakan, berbuat baik kepada kita. Dan tentunya Allah sendiri yang senantiasa akan menjaga kita, mensukseskan kita, membahagiakan kita, membersamai kita. Sehingga jaminan pasti faqad faza fawzan azima. Orang yang mampu mencintai, menyayangi dirinya, orang lain dan penciptanya akan diberikan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi hidup itu tidak lebih dari 2. Mensyukuri apa mengkufuri, mentaati apa memaksiati, menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mengkufuri 3 faktor utama tadi. Yang pertama mengkufuri diri sendiri dengan merealisasikan nafsu kita untuk memaksiati Allah, seperti melakukan mabok, judi, zina, apalagi memakan makanan yang haram, melakukan yang diharamkan oleh Allah, makan dan minuman yang tidak menyehatkan. Itulah orang-orang yang mengkufuri diri. Yang kedua, orang yang mengkufuri kebaikan, cinta, kasih sayang orang lain, di mana sifatnya egois,
Kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, ya. Inginnya disayang tapi tidak menyayangi, ingin diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan, ingin ditolong tapi tidak mau menolong, ingin dibaiki dan dimuliakan orang lain tapi tidak mau berbuat baik dan memuliakan orang lain. Itulah orang-orang yang kufur terhadap hak Adam. Yang ketiga, mengkufuri Allah, tentunya dengan meninggalkan perintahnya, tinggal sholat, tinggal ngaji, tinggal ibadah, tinggal puasa, melanggar apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah orang-orang kufur. Na'adzabil syadid. Orang seperti itu, apapun usaha dan perjuangannya, dimanapun hidupnya, akan menderita sengsara, penuh kesulitan, adab dan penderitaan. Karena orang yang kufur itu walaupun dikasih jasad yang sehat, yang bagus, yang sempurna, tetap dia akan kena penyakit dan hancur. Karena tidak mensyukuri diri, tidak menjaga diri. Orang yang mengkufuri kebaikan orang lain, kasih sayang orang lain, ya, dengan mendolimi, mendustai, mengkhianati dan menyakiti. Apa kata Allah? Wala yazidud dhalimina illa khasara. Awalnya bahagia, dia akan menderita. Awalnya dia merasa bebas dan puas, dia akan merasa terpenjara dan penuh kesusahan dalam hidupnya. Termasuk orang yang mengkufuri kepada Allah, ya, mengabaikan panggilan Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Orang seperti itu akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Hidupnya di dunia seperti di neraka, matinya pun itulah kehidupan orang-orang yang mengkufuri tentang nikmat Allah. Jadi hidup ini yang perlu dijaga tiga, diri, orang lain, dan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa, sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Orang yang sukses adalah orang yang selamat, senantiasa dimudahkan segala urusannya, bahagia, jaya. Siapa mereka? Tiada lain tiada bukan orang yang sukses, selamat dan bahagia adalah orang yang bersyukur, orang yang senantiasa mencintai, menyayangi, yang memberinya, yang membaikinya. Siapa yang harus kita syukuri? Tiga faktor utama yang harus dan patut kita syukuri, bahkan wajib. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Ayo syukuri diri kita sendiri dengan mencintai dan menyayangi diri kita, memberikan yang terbaik untuk kita dari segi makanan, kesibukan, lakukan segalanya yang baik-baik. Itu adalah mensyukuri diri kita sendiri, disebut menjalankan hak nafsi. Yang kedua yaitu hak Adam, mensyukuri kepada sesama makhluk Allah, sesama ciptaan, sesama manusia. Tentunya dengan merealisasikan cinta dan kasih sayangnya, menolong orang lain, membantu orang lain, mencintai, menyayangi orang lain, berbuat terhadap orang lain. Baik orang itu tidak baik, apalagi yang baik dan sayang kepada kita, maka kita syukuri. Yang ketiga yang harus kita syukuri adalah Allah, tentu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yakni dengan mentaati apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah perintahkan. Itulah orang-orang yang bersyukur, yang mampu mencintai, menyayangi dirinya, mencintai, menyayangi orang lain, mencintai dan menyayangi penciptanya. Maka kata Allah, la azidannakum, akan terus ditambah kesehatannya, kebahagiaannya. Makin banyak orang mencintai, menyayangi, memuliakan, berbuat baik kepada kita. Dan tentunya Allah sendiri yang senantiasa akan menjaga kita, mensukseskan kita, membahagiakan kita, membersamai kita. Sehingga jaminan pasti faqad faza fawzan 'azima. Orang yang mampu mencintai, menyayangi dirinya, orang lain dan penciptanya akan diberikan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat. Jadi hidup itu tidak lebih dari dua.
mensyukuri apa mengkufuri, mentaati apa memaksiati, menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mengkufuri 3 faktor utama tadi. Yang pertama, mengkufuri diri sendiri dengan merealisasikan nafsu kita untuk memaksiati Allah, seperti melakukan mabok, judi, zina, apalagi memakan makanan yang haram, melakukan yang diharamkan oleh Allah, makan dan minuman yang tidak menyehatkan. Itulah orang-orang yang mengkufuri diri. Yang kedua, orang yang mengkufuri kebaikan, cinta, kasih sayang orang lain, di mana sifatnya egois, kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, ya. Inginnya disayang tapi tidak menyayangi, ingin diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan, ingin ditolong tapi tidak mau menolong, ingin dibaiki dan dimuliakan orang lain tapi tidak mau berbuat baik dan memuliakan orang lain. Itulah orang-orang yang kufur terhadap hak Adam. Yang ketiga, mengkufuri Allah, tentunya dengan meninggalkan perintahnya, tinggal sholat, tinggal ngaji, tinggal ibadah, tinggal puasa, melanggar apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah orang-orang kufur. Na'adzabil syadid. Orang seperti itu, apapun usaha dan perjuangannya, dimanapun hidupnya, akan menderita sengsara, penuh kesulitan, adab dan penderitaan. Karena orang yang kufur itu walaupun dikasih jasad yang sehat, yang bagus, yang sempurna, tetap dia akan kena penyakit dan hancur. Karena tidak mensyukuri diri, tidak menjaga diri. Orang yang mengkufuri kebaikan orang lain, kasih sayang orang lain, ya, dengan mendolimi, mendustai, mengkhianati dan menyakiti. Apa kata Allah? Wala yazidud dhalimina illa khasara. Awalnya bahagia, dia akan menderita. Awalnya dia merasa bebas dan puas, dia akan merasa terpenjara dan penuh kesusahan dalam hidupnya. Termasuk orang yang mengkufuri kepada Allah, ya, mengabaikan panggilan Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Orang seperti itu akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Hidupnya di dunia seperti di neraka, matinya pun itulah kehidupan orang-orang yang mengkufuri tentang nikmat Allah. Jadi hidup ini yang perlu dijaga 3, diri, orang lain, dan Allah. Karena takdir itu terbagi 2. Ada takdir mubrom, takdir mu'allak. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa diganggu gugat, ketentuan, ya, paket jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takdir mu'allak itu bisa dirubah-rubah dengan izin Allah. Diberikannya mukhayyar oleh Allah untuk kita memilih mau takdirnya yang mana, mau takdir hina apa takdir mulia, mau takdir sukses apa mau takdir hancur, mau takdir taat apa mau takdir maksiat, mau takdir jadi orang bener apa mau jadi takdir, itulah disebut takdir mu'allak. Takdirnya sakit bisa berubah takdir sakit jadi sehat, asal kita mau melakukannya. Mau pindah dari takdir susah ke takdir bahagia, jalannya dengan mentaati Allah. Dari takdir miskin menjadi takdir kaya, jalannya adalah dengan usaha. Dari takdir sakit menuju takdir sehat, jalannya dengan berobat. Dari takdir hina menuju takdir mulia dan bahagia, jalannya adalah taat dan mengalah, yaitu mentaati Allah, mengalahkan diri. Dan insya Allah semoga senantiasa dengan ridha Allah, ayo perbanyak ngamal, perbanyak doa, perbanyak taat, maka insya Allah takdir kita dirubah dari bawah ke atas, dari sehat, dari sakit ke sehat, dari hina ke mulia, dari hancur ke sukses, dari miskin fakir ke kaya, dari susah ke bahagia. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ikhwanal muslimin dimanapun berada, khususnya para pemuda, dimana subhanul yaum rijalul ghad, pemuda adalah harapan hari esok, dimana perjalanannya masih panjang untuk senantiasa hari esok terjawab dengan baik, sukses, mulia, dan bahagia. Maka dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kata Allah. Rumusnya ada di Al-Quran, yaitu adalah nasihat-nasihat Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya pasti kebenaran yang meyakinkan untuk orang-orang yang mau nurut dan yang percaya, bukan untuk orang yang tidak percaya dan tidak nurut. Satu kepastian ya, dan kebenaran yang tidak bisa diingkari. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Man asa'a usi'a, man asa fukira, man takabbara udi'a, man dolama dulima, man kafara udhiba, man rahima rahima. Orang yang gak bener hidupnya akan hancur. Orang yang maksiat hidupnya akan tersesat dan melarat. Orang yang sombong hidupnya akan hina. Orang yang dolim hidupnya akan sengsara. Orang yang kufur hidupnya akan hancur. Orang yang pembenci hidupnya senantiasa akan banyak yang membenci. Wadidduha misluha fa'amal masyita fa innaka majziyun bihi. Dan sebaliknya, yang benar hidupnya akan makmur, yang taat hidupnya akan sukses, yang mengalah hidupnya akan menang, yang merendah hidupnya akan mulia, yang baik hidupnya akan selamat, yang syukur hidupnya akan kaya dan makmur, yang penyayang akan banyak yang menyayangi, dan yang taat hidupnya akan sukses. Kata Allah, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Pilihan ada di tangan Anda. Hidup ini tidak lebih dari dua. Mau yang di atas, mau yang di bawah. Mau yang sukses, mau yang hina dan hancur. Mau yang baik, apa yang buruk. Mau jadi pembenci, apa penyayang. Mau yang jahat, atau yang baik. Mau yang taat, apa yang maksiat. Itu tergantung akhlak kita. Karena di dalam diri kita itu ada akhlak, ada kholkun. Kalau yang namanya akhlak, mukhayyar, pilihannya ada di kita. Mau jadi orang baik, apa mau jadi orang jahat. Mau jadi orang sukses, apa mau jadi orang hancur. Mau jadi orang taat, apa mau jadi orang maksiat. Itu pilihannya ada di kita. Nah, kalau kholkun, dijebar sifatnya. Tidak bisa diganggu gugat dan tidak akan berubah. Karena sudah ketentuan bentuk dari Allah. Tapi kalau amal perbuatan, akhlak seseorang itu mukhayyar. Tergantung kita mau kemana, kata Allah. Mau ke laha, apa wa alaiha. Mau ke in ahsantum, apa wa in asatum. Kata Allah, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Pilihan ada di tangan Anda, Andalah yang akan merasakan. Musuhnya yang selalu mengajak kita untuk memilih pada kesengsaraan, penderitaan, kehancuran, kehinaan adalah ego dan nafsu. Maka dari itu Rasulullah sangat mengingatkan kepada kita, paksakan dirimu untuk mengalah sekalah-kalahnya. Serahkan kepada Allah, turuti Allah, menangkan Allah. Maka jaminan pasti sukses, bahagia, mulia. Takdirnya, nasibnya serba baik, sukses dan barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, ini syarat pasti dari Allah yang mempunyai segalanya, yang memiliki segalanya, yang kuasa segalanya. Kalau nanti kelak masa depan kita pengen hidupnya sukses, kalau usaha-usahanya lancar, barokah, jadi orang kaya yang serba berkecukupan, mulia, tidak ada jalan kecuali mentaati Allah. Ya, tentu sulit, susah, payah. Wa ta'atu masyaqqatun. Taat itu lelah, capek, susah, payah.
tadhabu, tapi pasti setelah itu wayabko sawabuha, sukses jadi orang mulia, kaya, jaya. Itu satu kepastian. Caranya lawan, paksa diri kita untuk melakukan itu. Tidak selamanya setelah nanti jaya, sukses, mulia, kita bisa menjalani ketaatan dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Jadi untuk sukses itu kita harus memenjarakan diri, masuk dalam penjara ketaatan. Itu rumus pasti. Dilarang oleh Allah untuk ini, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh, harus begini, harus begitu. Ayo kita serahkan diri ini kepada Allah, kalahkan diri kita, mengalah untuk Allah. Taati apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah perintahkan. Walaupun harus banyak pengorbanan yang harus kita korbankan. Mengorbankan masa muda, mengorbankan keluarga, mengorbankan jalan-jalan, mengorbankan semuanya. Jadi kalau kita ingin ke depan hari esok sukses, kita harus berani mengorbankan masa muda untuk melayani Allah, mentaati Allah. Itu korbannya adalah kebebasan, jalan-jalan, bermain, pacaran, ya, main HP, bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas masa depannya. Untuk Allah, mentaati Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menghilangkan kebebasan di masa muda. Itu pola pasti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Setelah pengorbananmu itu aku ganti kesuksesan, keberkahan, kejayaan, dan kekayaan. Itulah yang disebut berakit ke hulu, berenang ke tepian. Kita jangan tergoda, jangan terperangkap dengan kebebasan. Karena kebebasan di masa muda itu adalah racun dan penjara, kehinaan, ketertekanan, kekecewaan di hari yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi lebih baik kita terpenjara di masa muda, merdeka dan bebas di masa tua, daripada bebas, senang dan bahagia sekarang, harus susah, menderita dan hina di hari esok. Subhanallah wa bihamdihi. Jalani riyadoh. Riyadoh adalah menghajar diri, mendidik diri, menyusahkan diri, memenjarakan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemerdekaan, kebahagiaan, kebebasan, kesuksesan di hari esok. Itu adalah rumus yang telah Allah rumuskan. Qad faza fawzan azimah. Tidak ada keraguannya, kalian akan sukses, bahagia, jaya dan kaya di hari esok dan di hari tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, sebagai manusia sudah ditentukan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi nyawa masih dikandung badan, pasti ada rizkinya. Kecuali sudah sampai pada eksekusi ajal, maka apapun tidak akan pernah bisa masuk pada diri kita, infus sekalipun. Walaupun dipaksa untuk memakan sesuatu, tidak akan pernah masuk. Selagi masih hidup, jangan berkecil hati. Dimanapun sampai kapanpun, pasti ada rizkinya. Hanya rizki itu ya tergantung banyak atau sedikit yang kita dapat dari Allah. Kita harus menguasai diri untuk senantiasa berprasangka baik. Karena Allah pasti maha baik. Allah pasti akan menyukupi kita. Dan Allah tidak akan pernah menyerahkan kita pada selain Allah. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi ma yasha. Apabila kau mengira dan menyangka menduga diriku baik, maka semua yang hadir dalam hidupmu, kebaikan, kemudahan, keselamatan, keberkahan,
Begitupun sebaliknya. Kalau kita mengira menyangka kepada Allah sesuatu yang tidak kita inginkan, maka itu akan terjadi pada diri kita. Dari itu wahdar kulla hadarin minal ihtimami bi amri rizki. Jaga diri kita, jangan sampai kita merasa takut, resah, gelisah dan galau untuk urusan rizki. Wa kun wasiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bika. Yakini, pastikan bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, pasti mencukupi kita, pasti menjaga kita, pasti menolong kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiadalah hewan yang ada di muka bumi, semut, kuman sekalipun, kata Allah, selagi masih hidup, aku pastikan ada rizkinya dan aku cukupi rizkinya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa banyak rizkinya, dicukupi segala-galanya, dilancarkan segala-galanya. Allah merumuskan, fastagil bima tolaba minka minal amalillahu. Mintalah rizki sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Ayo mintalah rizki padaku sebanyak-banyaknya. Tentu jalannya adalah dengan mentaati Allah. Perbanyak amal ibadah. Maka rumusnya kata Allah, untuk mendapatkan itu semua, perbanyaklah amalmu, perbanyaklah kerjamu, maka banyak gajimu. Untuk ibadah kepada Allah jalannya ada 3. Pertama adalah memperbaiki diri, tidak melanggar larangan Allah, tidak meninggalkan perintah Allah, termasuk menjaga jasmani dan rohani. Kalau jasmani, makanlah, minumlah yang menyehatkan dan yang menyelamatkan. Lihat hukumnya halal apa haram, dan lihat akibatnya. Itu menjaga jasmani, itu hak nafsi. Menjaga rohani agar pikiran dan hati kita senantiasa berpikir positif, berprasangka baik, memaafkan, menyayangi, terutama merendah hati. Itu hak nafsi. Yang kedua adalah hak Adam. Siapapun orangnya, apapun agamanya, seperti apapun perilakunya, tetap kita cintai, kita sayangi. Yang salah kita maafkan, kita doakan, kita pandu dan kita nasihati. Yang benar dan yang baik kita cintai, kita sayangi, kita ikuti, kita panuti. Senantiasa agar kita tidak pernah menyakiti, merugikan dan mendolimi orang lain. Itu menyangkut nasib kita, rizki kita. Apapun yang kita lakukan pada diri dan orang lain, itu menyangkut nasib kita. Pasti itu. Yang kedua, jalan ibadah adalah hakullah, yaitu taati Allah, menjalani segala apa yang diperintahkan oleh Allah, suka atau tidak suka. Itulah yang patut kita perangi, yaitu diri kita sendiri, untuk memaksa diri menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bagaimana menurut Allah, apa maunya Allah, dan apa yang dikehendaki Allah. Itu yang kita lakukan, bukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, bukan itu. Kalau orang sudah mampu merealisasikan menjaga hak diri, menjaga orang lain, dan menjalankan perintah Allah, maka dipastikan wa huwa yatawallas sholihin, kata akulah yang akan mencukupi, mengurus segala-galamu. Orang soleh itu tanggung jawab sepenuhnya Allah. Apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu perlukan, Allah akan hadirkan dan Allah akan berikan tanpa harus diminta lagi. Kita akan diberikan kesuksesan, kebahagiaan, kecukupan, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Rumusnya adalah jadi orang yang soleh. Soleh adalah melakukan segala hal tepat dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, untuk mendapatkan rezeki yang banyak, serba kecukupan, kesuksesan, kelancaran, bahagia dunia akhirat. Tidak ada kekurangan dan kesulitan dalam hidup dan mati kita.
Maka perbanyaklah kerja untuk Allah, perbanyak taat, ya, perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh, maka dipastikan dijamin oleh Allah, kata Allah, wa huwa yatawallas sholihin, kalian akan bahagia, sukses, selamat dunia akhirat. Washkuruhu, kata Allah, syukuri itu semua, yakini itu semua. Kalau yakin, kalau nggak yakin, kata Allah, terserah. Famang sya'a fal yu'min wa mang sya'a fal yakfur. Kamu percaya silakan, nggak percaya juga silakan, karena keduanya itu kalianlah, kitalah yang merasakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, kita sebagai khalifah di muka bumi ini, wakil daripada Allah untuk merealisasikan segala apa yang dititipkan dan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Jalankan, perankan dengan baik, menjadi aktor yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang menjadi aktor pemeran untuk memerankan kekhalifahannya. Pertama dengan menjalankan perintah Allah, yang kedua dengan menjauhi larangan Allah, menyelesaikan hak diri, memperbaiki diri. Yang kedua adalah hak Adam, memperbaiki dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hak Allah. Hak Allah adalah kita harus menyelesaikan hak kita terhadap Allah, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka dari itu, kepada siapapun kita tidak berhak menghakimi dan menilai orang lain. Kepada siapapun, seperti apapun, ayo ambil sisi positifnya. Insya Allah bahwa semua apapun yang kita lihat, yang kita saksikan dan yang kita rasakan, itu adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita senantiasa berprasangka baik atau tidak, menilai baik apa buruk kepada orang lain. Adapun yang berhak menghakimi orang lain seperti apa, hanya Allah pemiliknya. Hak kita adalah kalau melihat yang tidak baik, perbaiki orang itu karena Allah. Kalau melihat yang baik, syukuri, semoga orang itu senantiasa bersama Allah. Perbaiki diri kita sendiri, maka dijamin pasti, kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau dirimu sudah baik, baik pada dirimu dan baik pada orang lain, maka semua yang hadir dalam hidup kita adalah segala yang baik, akan hadir yang baik-baik. Nasibnya, rizkinya, hidupnya, dunianya, akhiratnya menjadi baik. Namun sebaliknya, kata Allah, wa in asatum falaha. Kalau diri kita sendiri belum baik dan tidak baik, maka sudah tentu semua yang hadir dalam hidup kita hal yang tidak baik-baik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirnya kesulitan, kesengsaraan, kehinaan, penderitaan, itu semua disebabkan dari tanaman yang kita tanam, ya, perbuatan kita, ucapan kita, perilaku kita terhadap diri kita dan orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, tetaplah baik pada diri kita dan orang lain, walaupun orang lain itu tidak baik. Terus kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Seperti apapun yang kita rasakan dan yang kita saksikan tentang orang lain, jangan sampai kita marah. Pertahankan, ya, hati kita untuk tidak membencinya, tetap memberikan cinta dan kasih sayang. Maafkan, lupakan, doakan orang lain. Fa insya Allah itu semua akan memantul pada nasib kita, hidup kita. Maka dari itu, apa yang terjadi dalam diri kita dalam hidup ini, jangan pernah mengambing hitamkan orang lain dan jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena baik dan buruknya nasib kita, itulah kita di hari kemarin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat satu iman, satu tujuan, satu jiwa.
Wabillahi taufik wal hidayah. Segala sesuatunya itu pasti baik kalau disertai Allah, dibersamai Allah. Karena la yaf'alullah illa khairan. Tidak sekali-kali Allah melakukan sesuatu kecuali pasti apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah kebaikan dan yang paling terbaik. Maka dari itu kita jangan pernah menilai dan memvonis, menghakimi orang lain seperti apapun. Ya, tetaplah kita berprasangka baik, mendoakannya, menyayanginya, terutama memandu, menasihati dan mengajakinya apabila salah. Kalau benar, ikuti, contoh, dekati dan panuti. Ma'annal imana yudhirun najasatal batin. Bisa dinilai dari keimanannya. Seperti apapun nasihatnya, dari manapun datangnya, nasihat itu pasti akan terabaikan dan tidak mempengaruhi nasibnya dan hidupnya kalau di dalam dirinya tidak ada iman. Karena imanlah yang menghidupkan seseorang, karena imanlah yang membuat orang berubah dari buruk ke baik. Maka dari itu iman adalah pensucian batin. Kuat kepercayaannya, artinya ada imannya di dalam, maka dia pasti akan mempercayai semua nasihat dari manapun datangnya, dan dia akan merealisasikan nasihat itu dalam kehidupannya, diamalkan dan dilakukan. Itu bukti bahwa di dalam dirinya ada iman, karena iman adalah penyuci batin dan jiwa. Wal wudu'u yudhiru najasatat dhahir. Kalau untuk penyucian lahir badan, maka itu adalah wudu. Wudu itu adalah penyucian badan, penyucian jasad, penyucian lahir. Ayo rajin-rajinlah berwudu, karena wudu itu mensucikan lahir badan kita. Senantiasa berwudu. Yang membuat orang itu menjadi orang baik, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam dirinya terdapat iman, ya. Itu bukti bahwa itu adalah orang yang beriman, mau menerima nasihat dan mengamalkan nasihat. Sebaliknya, ya, maksiat, tidak taat, hidupnya tidak mau mengenal akibat, tidak mau tahu nanti seperti apa akhirnya ujung, itu menunjukkan bahwa di dalamnya tidak ada keimanan. Ya, kenapa tidak ada keimanan? Kalau sudah tidak ada keimanan, maka tidak adalah kepercayaan. Tidak ada rasa takut melakukan salah, tidak ada rasa kecewa meninggalkan kebaikan, karena tidak ada iman di dalamnya. Nah, karena memang munafik adalah musuh yang terbesar dalam Islam. Sesering apapun nasihatnya tidak akan pernah mempengaruhi dirinya. Tidak ada kepercayaan terhadap apa yang Allah firmankan. Maka dari itu yakini dari manapun datangnya nasihat, siapapun yang menasihati itu sebenarnya adalah anugerah, karena Allah lah yang mengantarkan itu melalui siapapun orang. Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang percaya dengan segala janjinya, karena sadaqallah, Allah itu maha benar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, kita sebagai khalifah di muka bumi ini, wakil daripada Allah untuk merealisasikan segala apa yang dititipkan dan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Jalankan, perankan dengan baik, menjadi aktor yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang menjadi aktor pemeran, yang menjadi aktor ciptaan Allah untuk memerankan kekhalifahannya. Pertama dengan menjalankan perintah Allah, yang kedua dengan menjauhi larangan Allah, menyelesaikan hak diri, memperbaiki diri. Yang kedua adalah hak Adam, memperbaiki dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik yang baik atau yang tidak baik, kita harus tetap baik. Itulah tugas kita. Dan yang ketiga adalah haqqullah,
Hak Allah adalah kita harus menyelesaikan hak kita terhadap Allah, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah tugas kita di muka bumi. Maka dari itu ikhwan, jangan pernah menilai, memvonis, mengadili, dan kita jangan mudah menilai, menghakimi, memvonis orang lain karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan tentang orang lain itu belum tentu, ya, belum tentu seperti apa yang kita nilai. Siapa tahu di hari esok kelak bisa berubah menjadi lebih baik, lebih mulia, bahkan menjadi orang yang terbaik. Begitupun intinya, kita jangan membenci, jangan menilai negatif, jangan menghakimi orang lain ketika kita menyaksikan perbuatan orang lain tidak seperti apa yang kita inginkan, atau melakukan sesuatu yang tidak baik menurut kita. Kenapa? Sebab karena mungkin, ya, kelak esok mereka akan menjadi manusia yang mulia dan lebih baik. Yang kedua, jangan terlalu memuja dan meninggikan orang berlebihan, karena kita tidak tahu kelak dari esok orang itu melakukan hal yang hina, salah dan batil. Maka dari itu, kepada siapapun kita tidak berhak menghakimi dan menilai orang lain. Kepada siapapun, seperti apapun, ayo ambil sisi positifnya. Insya Allah bahwa semua apapun yang kita lihat, yang kita saksikan dan yang kita rasakan itu adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Hanya apa yang terjadi di depan kita yang kita rasakan itu sebatas ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita senantiasa berprasangka baik atau tidak, menilai baik apa buruk kepada orang lain. Ayo senantiasa berpikir positif, menilai baik dan positif terhadap orang lain seperti apapun yang kita lihat dan yang kita rasakan. Adapun yang berhak menghakimi orang lain seperti apa, hanya Allah pemiliknya. Hak kita adalah kalau melihat yang tidak baik, perbaiki orang itu karena Allah. Kalau melihat yang baik, syukuri, semoga orang itu senantiasa bersama Allah. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah perbaiki diri kita sendiri, maka dijamin pasti, kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau dirimu sudah baik, baik pada dirimu dan baik pada orang lain, yang baik atau yang tidak baik, maka semua yang hadir dalam hidup kita adalah sesuatu yang baik. Segala yang baik akan hadir yang baik-baik. Nasibnya, rizkinya, hidupnya, dunianya, akhiratnya menjadi baik. Namun sebaliknya, kata Allah, wa in asatum falaha. Kalau diri kita sendiri belum baik dan tidak baik, jangan pernah bermimpi di luar kita, nasib kita dan sekeliling kita menjadi baik. Tentunya kalau diri kita tidak baik, ucapannya, kelakuannya, hatinya, maka sudah tentu semua yang hadir dalam hidup kita hal yang tidak baik-baik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirnya kesulitan, kesengsaraan, kehinaan, penderitaan, itu semua disebabkan dari tanaman yang kita tanam, ya, perbuatan kita, ucapan kita, perilaku kita terhadap diri kita dan orang lain. Ya, senantiasa berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, tetaplah baik pada diri kita dan orang lain walaupun orang lain itu tidak baik. Terus kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Seperti apapun yang kita rasakan dan yang kita saksikan tentang orang lain, walaupun menyakitkan, ya, menyusahkan, mendolimi, tetap kata Allah, jangan sampai kita marah. Pertahankan, ya, hati kita untuk tidak membencinya,
tetap memberikan cinta dan kasih sayang. Maafkan, lupakan, doakan orang lain. Fa insya Allah itu semua akan memantul pada nasib kita, hidup kita. Maka dari itu, apa yang terjadi dalam diri kita dalam hidup ini, jangan pernah mengambing hitamkan orang lain dan jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena baik dan buruknya nasib kita, itulah kita di hari kemarin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, hari esok, bulan depan, dan tahun depan adalah hal yang sangat misterius. Namun di situ Allah merumuskan untuk agar kita di hari esok, kelak, bulan depan, dan tahun yang akan datang hidupnya selalu bahagia, sukses, maju, lancar. Maka rumusnya adalah jaga kesehatan jasmanimu, hati-hati, lihat dan perhatikan apa yang dimakan dan yang diminum. Yang kedua, terus belajar. Dengan bertambahnya ilmu, pikiran kita akan luas dan insya Allah tahu jalan kemana dan gimana. Yang ketiga, bersihkan hati dari rasa bangga diri, ujub, takabur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu keniscayaan yang pasti, rumus Allah untuk senantiasa kita bahagia, selamat, sukses, dunia akhirat. Hidup serba keberuntungan, serba dimudahkan, senantiasa bahagia. Dari itu pertama, yaitu adalah cukup mentaati Allah dengan cara terima apa yang telah ditakdirkan dan yang telah ditentukan oleh Allah dalam hidup kita. Yang kedua adalah sabar dalam menjalani segala kehidupan. Karena ad-dunya darul balwa. Dunia ini adalah kampung ujian, kampung masalah. Semua manusia, siapapun orangnya, selagi masih ada di bumi, pasti punya masalah. Apapun masalahnya, terima, jalani. Apakah masalah itu kifarat dari dosa dan salah kita, akan derajat sababiyah ketaatan kita kepada Allah. Apapun masalahnya, ujungnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bersyukur. Senantiasa bahagiakan hati, ya, senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menerima takdirnya, menjalankan perintahnya, dan terpenting adalah pintar-pintarlah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rumus sukses bahagia dunia akhirat. Dan satu hal yang paling esensial adalah takhalluk bi akhlaqillah. Untuk hidup bahagia selamat dunia akhirat, senantiasa diberikan kesuksesan dan kebahagiaan, kemudahan dalam segala urusan adalah yaitu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah semampunya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan hambanya untuk melakukan sesuatu kebaikan di luar kemampuannya. Namun lakukanlah segala kebaikan apapun dengan segala kemampuan yang kita miliki. Memaafkan orang, menyayangi orang, mencintai semua ciptaan, menolong orang dengan kemampuan yang kita miliki, memberi orang dengan kemampuan yang kita mampu. Senantiasa memaafkan, mencintai, menyayangi, menolong, memberi, menjadi surga untuk semua ciptaannya. Dan pasti dari Allah, man ata'a Allah wa Rasul faqad faza fawzan azima. Kalau kita mampu melakukan itu seperti apa yang dilakukan oleh Allah, jaminan pasti bahagia, sukses dunia akhirat. Namun ingat, apabila kita melakukan berseberangan dengan itu semua, jangan salahkan siapa. Apa kata Allah? Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling, melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya, yang tidak diridhoinya, memaksiati, melawan, mengingkari, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka jangan salahkan siapa, kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dimanapun hidupmu, kapanpun hidupmu, dimanapun kamu berada, akan hancur, celaka, hina, sengsara. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan. Namun jangan salahkan siapa kalau dalam hidup ini penuh kekecewaan, kehinaan, kesulitan, dan penderitaan. Kenapa sebab? Karena kebahagiaan dan kesuksesan itu hanya bisa digapai dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Apa perintahnya? Perintahnya adalah sholat 5 waktu, kapanpun dimanapun jangan pernah meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat dilaknat dan dikutuk oleh Allah, hidupnya pasti celaka dunia akhirat. Yang kedua, cintai semua ciptaan Allah, taburkan sayang, hargai dan muliakan orang lain seperti apapun. Tetaplah berbuat baik kepada orang yang baik sekalipun orang itu tidak baik. Itulah disebut tahalluk bi akhlakillah. Artinya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Mencintai, menyayangi semua ciptaannya, menolong semua orang, memaafkan semua orang, terutama menghargai dan memuliakan orang lain. Allah mencintai semua ciptaannya, menghargai, memuliakan, menolong dan menyayangi semua ciptaannya. Ayo kita juga harus mampu melakukan itu semua dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk mencintai, menyayangi, menolong dan memuliakan orang lain. Itu rumus sukses untuk senantiasa mulia, bahagia dunia akhirat. Bukan sebaliknya. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Orang yang memaksiati Allah, meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya, terutama menyakiti ciptaannya, menghina, mendolimi, menipu orang lain. Jangan salahkan siapa, dimanapun hidupnya, kata Allah, wala yazidud dhalimina illa khasara. Apapun yang dia usahakan dan apapun yang dia perjuangkan, bahkan apapun yang dia cita-citakan akan berujung hancur, hina dan sengsara. Kenapa sebab? Wa bi'sa maswad dhalimina. Seburuk-buruknya harapan masa depan hari esok adalah orang-orang yang dolim. Siapa dolim? Yang memaksiati Allah, meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya, menyakiti hambanya, menghinakan hambanya, sombong, ujub, bangga diri, dan tidak tahu diri. Sallu ala Nabi Muhammad.